Manusiawi dan wajar jika kita pernah menangis, tetapi ada tangisan yang dibenci Allah. Inilah menangis yang dibenci Allah. 1. Mengais karena putus cinta. Menangis setelah putus cinta dalam Islam dianggap sebagai kesalahan, karena pacaran yang berujung pada putus cinta dapat mendekati zina, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Saat mengalami putus cinta, sebaiknya tidak menangis, melainkan memperbanyak aktivitas ibadah seperti membaca Quran, salat, zikir, hadir di majlis taklim, dan bersikap baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perlu menyadari hikmahnya, seperti menyadarkan bahwa hubungan tersebut bukan jodoh, mengajarkan kesabaran dan ikhlas, serta memperkuat kepercayaan pada takdir Allah, sehingga membuka jalan hijrah. 2. Menangisi orang meninggal. Menangisi orang yang meninggal dalam Islam boleh, namun harus sewajarnya dan tanpa suara keras, apalagi dengan meratap yang melibatkan keluhan dan jeritan. Kematian dianggap sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meratapi jenazah, yang disebut niyahah, dilarang dan dianggap dosa besar, bahkan dapat menimbulkan siksaan di akhirat. Sebagaimana hadits yang menyatakan bahwa orang yang meratap tanpa bertaubat akan menghadapi konsekuensi buruk pada hari kiamat, seperti mengenakan pakaian yang tercemar dan mantel yang terinfeksi penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. 3. Tangisan munafik. Tangisan munafik adalah ketika seseorang berpura-pura menangis tanpa ada kesedihan di hatinya, seperti menangis palsu saat membaca Al-Quran untuk mencuri perhatian orang lain, riya. Sebaiknya hindari tindakan tersebut dan biarkan tangisan itu bersumber dari hati yang meresapi makna ayat-ayat Allah. 4. Menangis karena kehilangan duniawi. Duniawi berarti terkait dengan hal-hal dunia. Sebagai umat Islam, sebaiknya kita hindari menangis berlebihan saat kehilangan hal-hal dunia. Pasalnya, fokus utama seorang muslim adalah mencapai kebahagiaan di akhirat, bukan di dunia. Surat Al-Ala ayat 17 menyatakan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyarankan untuk hidup di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Oleh karena itu, saat kehilangan sesuatu yang bersifat dunia, sebaiknya kita sadari bahwa itu mungkin adalah teguran dari Allah karena terlalu terfokus pada dunia dan melupakan akhirat.